Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Teknik duo kultivasi istana musim semi abadi tidak dapat digunakan dalam pertempuran. Semua teknik duo kultivasi hanyalah sarana untuk meningkatkan kekuatan seseorang dan tidak dimaksudkan untuk digunakan dalam perkelahian. Setelah menggunakan Spring Comes Upon Awiteretri, lelaki tua itu seolah-olah telah berakar ke tanah. Seolah-olah dia akar yang dia kirimkan dapat meluas ke area yang luas di sekitarnya. Teknik letusan melodi besar, Doom, pedang panjang yang wanita itu, yang seperti iblis wanita, pegang, tiba-tiba menyerang dengan melodi yang dalam. Kemanapun ia melewatinya, lingkungan sekitar akan berubah menjadi warna abu-abu putih yang tampak seperti warna sakit-sakitan, tanpa tanda-tanda vitalitas. Tetua kedua istana musim semi abadi tidak berani menurunkan kewaspadaannya dan tiba-tiba mengulurkan kedua tangannya. Dua baris kayu hijau besar, yang panjangnya beberapa puluh meter, tumbuh di depan telapak tangannya, mengelilingi mereka. Musim semi abadi, tumbuh, meledak. Wanita itu tiba-tiba mengayunkan pedang panjang di tangannya, mengeluarkan teriakan lembut. Bum bum bum, serangkaian ledakan keras terdengar dan perlindungan dari hutan hijau secara bertahap menyusut. Namun, kekuatan destruktifnya juga semakin melemah. Pada saat kayu hijau menghilang, tidak banyak kekuatan dari teknik letusan melodi agung yang tersisa. Meskipun demikian, itu masih mendorong lelaki tua itu mundur dua langkah. Penangkap jiwa, Wosh. Wanita itu mengayunkan tangannya dengan ganas lagi dan pergelangan tangannya bergerak dengan sangat lincah. Meskipun tetua kedua istana musim semi abadi memiliki Grand Silent Buddha, kali ini, efeknya tampaknya tidak sekuat sebelumnya. Serangan sekte suara ilahi sebagian besar adalah serangan energi roh dan di dunia ini, orang-orang yang terutama mengolah energi roh mereka umumnya lebih sedikit jumlahnya. Suara ilahi, tubuh wanita yang menggoda itu diikat seolah-olah dia sedang dalam tarian lambat. Sepertinya dia melakukan tarian pedang, namun juga seolah dia adalah peri yang melayang di udara. Penampilan cantiknya akan membuat seseorang kehilangan diri saat melihatnya. Roots yang terjerat, siluet lelaki tua dari istana musim semi abadi tampak semakin kecil dan dia dikelilingi oleh pohon raksasa yang memancarkan vitalitas yang kuat. Semuanya maju terus dan tangkap beberapa wanita ini sehingga iblis wanita itu akan terganggu. Ini bisa membuat tetua kedua mengalahkannya dengan kecepatan lebih cepat, teriak kakak bela diri tertua dari istana musim semi abadi. Iya. Kita harus menggunakan wanita-wanita ini untuk mengancamnya. Aku tidak percaya dia tidak akan tunduk pada kita. Suara lain juga berteriak. Frekuensi dan kekuatan serangan mereka meningkat pesat. Saudari sekalian, kita harus mempertahankan pertahanan kita dan tidak membiarkan kakak bela diri tertua terganggu. Kakak bela diri tertua, tidak perlu peduli dengan kami. Jika tidak, itu hanya akan menjadi pengorbanan yang tidak berguna. Bunuh mereka sebanyak mungkin. Jika Anda ingin pergi, mereka tidak akan bisa menghentikan Anda. Kamu bisa menemukan kesempatan lain untuk membalas dendam untuk kami di masa depan, ucap wanita yang memainkan sitar itu perlahan. Dia tampak sangat tenang, seolah dia tidak peduli tentang hidup atau mati. Wanita itu muncul di tengah kelompok dengan sekejap, memotong kepala seseorang dengan satu serangan. Tetua kedua, selamatkan aku, Demones. Anda mendekati kematian. Elder kedua Eternal Spring Palace mengeluarkan tongkat kayu yang kuat dan kuno. Nyanyian Witherwood, Wosh. Aliran aura kuning mengunci tubuh wanita itu. Teknik surgawi, teriak orang tua itu menggunakan teknik Surekil Heavenly-nya. Kemampuan orang tua dan iblis wanita sama-sama berada di 10 juta matahari. Mereka masing-masing keberadaan yang kuat di sekte masing-masing dan dengan kekuatan 10 juta matahari,
mereka akan dianggap sebagai keberadaan yang kuat dimanapun mereka pergi. Pada level mereka, bahkan jika mereka memiliki teknik surgawi, mereka hanya akan memiliki satu. Orang tua itu sekarang telah menggunakannya. The Witherwood Chain bisa dengan cepat melemahkan target di semua area. Apalagi, setelah digunakan, target akan melemah hingga 30%. Semakin kuat targetnya, semakin cepat mereka dilemahkan. Bahkan jika mereka tidak bergerak, penipisan mereka masih akan meningkat 5 kali lipat, sampai kekuatan mereka telah dilemahkan ke level orang biasa. Suatu hari nanti, jika targetnya masih hidup, maka otomatis mereka akan pulih. Penjara kayu. Whoosh! Orang tua itu mengayunkan tangannya sekali lagi dan sekitarnya menjadi penjara besar yang terbuat dari kayu hijau, memenjarakan semua orang. Setelah melakukan semua ini, lelaki tua itu tampak sedikit lemah. Jika wanita itu mencoba menerobos dalam kasus ini, dia pasti akan menghabiskan banyak kekuatannya. Setelah terkena teknik tersebut, bahkan jika dia menerobos penjara kayu, dia juga akan kehilangan 90% kekuatannya. Ketika itu terjadi, dia akan bisa menghadapinya dengan sangat mudah. Dalam pertempuran antara pembudidaya, kekuatan dan ketahanan sangat penting, begitu pula teknik pertempuran. Kemenangan atau kekalahan dapat dengan mudah ditentukan dengan teknik pertempuran yang kuat, seperti teknik Surekil Heavenly. Wanita itu memiliki teknik Surekil Heavenly tetapi sangat disayangkan bahwa kekuatannya telah banyak dilemahkan. Oleh karena itu, bahkan jika dia menggunakannya, dia tidak akan bisa membalikkan keadaan. Tingkat penipisannya akan menjadi lebih cepat. Teknik Surekil Heavenly cenderung menggunakan hingga 10% dari kekuatan pengguna. Bagi mereka yang kuat, kehilangan 10% bukanlah apa-apa bagi mereka dan itu bisa berlangsung lama. Namun, itu berbeda sekarang setelah dia terkena teknik tersebut. Jika dia menggunakan 10% dari kekuatannya, dia mungkin hanya akan memiliki tidak lebih dari 40% dari kekuatannya. Hilangnya kekuatan membuatnya merasa cemas. Dia tidak takut mati tetapi dia tidak akan bisa mati dengan damai. Dia takut dia bahkan tidak punya pilihan untuk bunuh diri. Haha, iblis wanita. Lihat, saudari perempuanmu juga hampir tidak bisa bertahan sekarang. Dengan Anda, saya akan dapat mencapai terobosan. Surga memperlakukan saya dengan cukup baik. Jika sebelumnya, aku akan membiarkanmu menjadi wanitaku. Tapi sekarang, aku akan membiarkanmu menjadi pendamping Dao tanpa pemilik di istana musim semi abadi kami. Tetua kedua tertawa dengan bangga. Kleng-kleng, booming, ledakan keras terjadi. Saat itu, dua nada mendadak dari sitar terdengar. Dum, wanita itu tiba-tiba merasa bahwa kekuatan pelemahan di tubuhnya tidak hanya berhenti melemah tetapi malah meningkat. Kekuatan membara dalam darahnya. Bukan hanya dia, beberapa wanita lain yang berjuang untuk bertahan juga perlahan-lahan merasa lebih nyaman. Sebelum ini, mereka menghadapi kemungkinan pertahanan mereka ditembus setiap saat. Wajah tetua kedua istana musim semi abadi berubah secara drastis. Dia merasa bahwa seorang ahli dari sekte suara ilahi telah muncul. Wanita itu benar-benar mengira bahwa seorang senior dari sekte mereka telah datang tetapi tampaknya bukan itu masalahnya. Dia mengenal banyak senior di klannya. Namun, seseorang dengan penguasaan musik seperti itu, orang tersebut harus menjadi anggota dari sekte suara ilahi. Orang yang memainkan sitar secara alami adalah King Sui dan apa yang dia lakukan adalah serangan Sonic Cry Phoenix. Dengan energi roh King Sui yang kuat saat ini dan dengan sitar 5 senar berkualitas tinggi, kehebatan musik yang dia mainkan bahkan lebih kuat. Dia ingin menguji Phoenix Cry Sonic Attack dan dengan demikian bahkan tidak repot-repot menggunakan Ki Kaisar. Jika tidak, akan lebih baik baginya untuk mengambil tindakan secara langsung. Wanita itu sekarang tidak berpikir terlalu banyak tetapi mengayunkan pedang panjang seputih saljunya untuk melakukan teknik letusan melodi agung, menghancurkan penjara kayu hijau di sekitarnya. Tidak hanya Phoenix Cry Sonic Attack dari King Sui yang menyebabkan kekuatan wanita itu membengkak secara drastis, tetapi serangannya bahkan menggandakan kekuatan yang merusak.
Ini belum semuanya. Ada juga persentase tertentu dari mengabaikan pertahanan lawan sampai tingkat tertentu. Jika kedua faktor ini digabungkan, serangannya bisa mematikan. Selain itu, King Sui juga akan memainkan Phoenix Cry Sonic Attack untuk mengurangi keinginan pertempuran orang-orang dari Istana Musim Semi Abadi, menyebabkan kekuatan mereka menderita beberapa kemunduran. Dengan meningkatkan kecakapan menyerang satu sisi dan mengurangi sisi lain, kedua sisi yang awalnya berada pada level yang sama, sekarang tidak bisa dibandingkan. Kunci suara ilahi. Suara ilahi mengejar jiwa. Hancur. Kali ini, kekuatan menyerang menjadi 2 kali lipat dan perbedaan kemampuan mereka sangat besar. Booming. Suara keras terdengar. Mata Elder kedua Istana Musim Semi Abadi terbuka saat dia melihat tubuhnya meledak. Pada saat itu, dia melihat bahwa tubuhnya telah menghilang. Kemudian, dia langsung diliputi oleh kegelapan. Orang-orang yang tersisa bukanlah tandingan wanita itu dan bahkan tidak bisa melarikan diri. Segera, semuanya mati di tangannya. Bolehkah saya bertanya siapa senior yang telah mengulurkan tangan untuk membantu kami? Setelah melakukan apa yang harus dia lakukan, wanita itu dengan cepat berbicara ke arah King Sui. King Sui keluar dari tempat tersembunyi. Dia sudah menyingkirkan sitar 5 senar itu dan dia muncul di samping wanita itu dengan sekejap. Setelah melihat King Sui, wanita itu tercengang. Dia awalnya mengira itu adalah senior dari klannya. Tetapi setelah melihat bahwa itu adalah laki-laki, dia tahu bahwa orang ini bukan dari klan mereka. Tidak ada pria di sekte suara ilahi. Dia mengira bahwa karena orang itu memiliki penguasaan musik yang begitu kuat, orang tersebut seharusnya adalah senior dari klannya. Namun, dia sekarang tahu bahwa bukan itu masalahnya. Terlebih lagi, pria ini masih sangat muda dan dia merasa bahwa dia tidak mengandalkan Youth Retaining Arts tetapi masih sangat muda. Senling dari Sekte Suara Ilahi memberi hormat kepada senior. Terima kasih telah menyelamatkan hidup kami, kata wanita itu dengan hormat. Tidak perlu terlalu sopan. Saya tahu sedikit tentang musik juga. Orang-orang itu tidak manusiawi meski memakai kulit manusia. Mereka pantas untuk dibunuh. King Sui tersenyum dan berkata, senior tidak hanya tahu sedikit tentang musik. Saya menganggap diri saya memiliki beberapa pencapaian dalam musik, tetapi jika dibandingkan dengan senior, itu seperti membandingkan perbedaan antara cahaya dari kunang-kunang dan bulan yang cerah. Ketika wanita itu mengatakan ini, dia benar-benar merasa bahwa dia gagal. Saya dipanggil King Sui. Aku mungkin tidak lebih tua darimu. Lebih baik kamu tidak memanggilku senior dan panggil saja aku dengan namaku. King Sui tersenyum dan berkata, kau King Sui dari Imperial Cuisine Hall? Wanita itu bertanya dengan heran. King Sui tercengang. Dia tidak menyangka dia menjadi begitu terkenal. Dia tersenyum dan menjawab, Nona Sen mengenal saya. Kamu sangat terkenal. Anda benar-benar semudah rumor yang mengatakan. Saya hanya tidak menyangka bahwa Anda juga begitu luar biasa di bidang musik. Itu terlalu mengejutkan. Anda telah menyelamatkan kami. Bagaimana kami harus membalas budi Anda? Mata wanita yang menggoda itu sangat menarik. Saat dia melihat King Sui sekarang, matanya berkedip dengan cahaya spiritual. Anda benar-benar ingin membalas saya. King Sui tersenyum dan menatapnya. Wanita itu mengangguk, tentu saja. Kami harus membalas bantuan yang telah Anda berikan. Anda telah menunjukkan kepada kami kebaikan yang besar. Bolehkah saya mengajukan permintaan? King Sui memandangi wanita itu dan bertanya sambil tersenyum. Dia bahkan tidak berkedip. Ekspresi wanita itu agak aneh. Dia tahu tentang pesonanya sendiri dan dari 10 pria, 9 ingin melakukan apa saja bersamanya di tempat tidur sejak pertama kali mereka melihatnya. Orang ke-10 bisa jadi seorang kasim atau impoten. Senling memikirkannya sebelum berkata, itu benar. Aku bisa menjanjikan semua permintaanmu. Wanita lain ingin mengatakan sesuatu tetapi Senling melambaikan tangannya untuk menghentikan mereka. Itu karena dia melihat tatapan King Sui sangat jelas. Jika seseorang memiliki keinginan atau pikiran,
Tidak mungkin mereka menyembunyikan atau menekannya dengan sempurna. Ini terutama benar ketika hal itu terjadi dalam bidang hubungan antara pria dan wanita. Katakan padaku bagaimana cara pergi ke istana Raja Iblis. Saya pikir saya tersesat. Selama Anda bisa memberitahu saya arah ke istana Raja Iblis, saya akan menganggap ini sebagai bayaran saya. Bagaimana menurut Anda? Ucap King Sui tersenyum. Ini adalah pertama kalinya Shen Ling merasa tidak lagi memiliki pesona. Untuk ini, itu sama untuk pria dan wanita. Jika pihak lain bersikeras mengganggu mereka atau memiliki pikiran aneh, maka mereka akan merasa bahwa pihak lain tidak tahu malu. Namun, jika pihak lain menjadi sangat serius, mereka akan merasa bahwa mereka tidak memiliki pesona dan pihak lain tidak tertarik pada mereka. Mereka bahkan mungkin merasa marah kepada pihak lain karena penilaian yang buruk, karena tidak menyukai mereka. Begitulah yang terjadi antara pria dan wanita. Selain terhadap kerabat mereka sendiri, orang-orang sedikit banyak memiliki pemikiran tertentu terhadap teman lawan jenis. Ini hanya pikiran yang akan mereka miliki. Tentu saja, ada juga persahabatan persaudaraan yang erat di antara lawan jenis. Tapi persahabatan persaudaraan seperti itu adalah pengecualian. Shen Ling sedikit terkejut, dia bukanlah seseorang yang begitu dangkal, tetapi untuk seorang wanita cantik ini adalah perhatiannya. Kecantikan dan ekspresinya bisa melemahkan kekuatan musuh hingga 20%. Ini adalah efek bawah sadar, tentu saja mereka yang sadis dibebaskan dari efek ini. Tanpa banyak berpikir, dia memikirkan pertanyaan lain. Dia harus mencapai istana Raja Iblis. Secara umum, kebanyakan orang luar tidak berani menuju ke istana Raja Iblis. Kamu ingin pergi ke istana Raja Iblis? Shen Ling bertanya sambil terkejut. Nona Shen, apakah kamu tahu ke arah mana istana Raja Iblis berada? King Sui terus bertanya. Ya, benar, istana Raja Iblis terletak di Gunung Moyun, tetapi orang luar tidak bisa masuk. Shen Ling memandang King Sui. Tidak membiarkan siapapun masuk bukanlah masalah, selama saya tahu tempat lubangnya, sesempit apapun, saya bisa masuk, hahaha, kata King Sui sambil tertawa. Gunung Moyun sangat luas dan sangat berbahaya di sana, apakah Anda yakin ingin pergi? Shen Ling berpikir sejenak, dari sini, langsung menuju ke barat. Namun, itu sangat jauh. Shen Ling berpikir dan memberitahunya perkiraan jarak. Jarak yang disebutkan Shen Ling tidak dianggap jauh untuk King Sui. Hanya butuh waktu beberapa hari. Mengetahui lokasi istana Raja Iblis, dia sangat senang. Kalian harus kembali, perhatikan keselamatan kalian. Apa Anda tahu sejarah istana Raja Iblis? Saya khawatir Anda hanya akan mengalami bahaya, kata Shen Ling dengan sedikit ekspresi yang rumit. Tidak peduli apa, King Sui adalah penolongnya, jika ada bahaya dia harus memberitahunya. Saya sudah pernah bertemu Raja Iblis beberapa kali, seharusnya tidak ada masalah, jawab King Sui setelah banyak berpikir. Oh, kalau begitu, berhati-hatilah. Anda penolong kami. Saya tidak ingin Anda terluka karena saya memberitahu Anda lokasi istana Raja Iblis, ucap Shen Ling sambil tersenyum. Senyumannya secara tidak sengaja seksi sampai-sampai bisa menangkap jiwa seseorang, tetapi itu juga merupakan kemampuan bawaan dari dirinya. Anda terlahir dengan Bonus of the Immortal Fox. Ini adalah lagu yang saya mainkan sebelumnya dan sebuah sitar, semuanya sebagai hadiah untukmu. Ucap King Sui tersenyum menyerahkan benda tersebut. Shen Ling ragu-ragu tetapi benar-benar menerima hadiah itu. Bagaimanapun juga, saya sudah berhutang banyak kepada Anda, saya tidak akan terlalu sopan. Jika saya tidak dapat membayar Anda, saya hanya harus membayar Anda kembali dengan tubuh saya. Ucap wanita cantik itu. King Sui tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Saya sudah punya istri. Apakah kamu tidak tertarik denganku? Apa masalah memiliki wanita lain? Apakah saya tidak cantik? Shen Ling mengedipkan matanya dengan pupil matanya yang memikat. Cantik tapi aku sudah punya banyak istri. Shen Ling sedikit tertegun, pria ini sangat jujur. Di dunia 9 benua banyak pria memiliki banyak istri, terutama pria yang kuat.
Namun, kebanyakan pria tidak akan memberitahu seorang wanita cantik bahwa ia memiliki seorang wanita, apalagi jika ia memiliki banyak wanita. Dia merasa sedikit sakit hati dan berkata, "Jika kamu sudah memiliki sebanyak itu, maka tidak masalah jika aku bergabung, kecuali jika aku tidak memiliki pesona." Terkadang wanita bisa menjadi tidak masuk akal. King Sui tidak tahu apakah dia sengaja mencoba menggodanya, jadi dia tidak terpancing. Bagaimanapun, wanita ini sangat menawan dan tidak bisa dinilai dengan cara konvensional. Dia tidak memandangnya seperti itu, tapi dia terlalu berani. Ini terbukti dari percakapannya dengan tetua kedua istana musim semi abadi sebelumnya. "Baiklah, aku akan berhenti menggodamu, tapi ingatlah untuk datang menemuiku di Sekte Suara Ilahi di masa depan." Shen Ling tertawa saat dia melihat King Sui. Baiklah, tandai kata-kataku sebelumnya, jika aku tidak bisa menikah, aku akan datang mencarimu." Serangkaian tawa bergema, para wanita itu pergi dengan tunggangan terbang mereka. King Sui menggelengkan kepalanya, begitu dia menemukan arah yang harus dia tuju, dia menggunakan 9 langkah benua. Sekte Suara Ilahi adalah salah satu dari 4 kekuatan jahat besar, dan tempat musim semi abadi adalah sekte dari benua naga melonjak. Mereka adalah sekte yang kuat. King Sui tidak tahu perbedaan kekuatan antara benua naga melonjak dan benua Phoenix yang menari, tetapi dia telah mendengar bahwa mereka seharusnya hampir sama. Namun, dia merasa ini tidak mutlak. Menurut hierarki 5 elemen bendera ilahi, benua naga melonjak harus memiliki tingkat kekuatan yang lebih tinggi daripada benua Phoenix menari. Selain itu, 4 kekuatan jahat hebat memiliki sedikit interaksi dengan benua Phoenix menari. Meskipun banyak kekuatan di benua Phoenix menari melawan istana Raja Iblis, oposisi sebenarnya dari 4 kekuatan jahat agung adalah kekuatan di benua naga melonjak. Benua Phoenix menari hanya membantu sedikit. Groar. Pada hari ketiga, King Sui menggunakan 9 langkah benua. Saat dia muncul di lokasi pendaratan, suara gemuruh keras bisa terdengar dari langit. Naga Iblis melonjak. King Sui memandangi orang raksasa itu dan segera mengenali identitas binatang raksasa ini. Naga Iblis bisa dianggap sebagai spesies naga melonjak. Naga Iblis melonjak di depan King Sui memiliki panjang sekitar 300 meter. Kepalanya yang tampak mengancam hampir seperti kepala naga, tetapi jika seseorang melihatnya secara mendetail, mereka akan menyadari bahwa itu tidak memiliki martabat naga. Misalnya, kepala gajah naga bersisik emas dapat dianggap sebagai kepala naga sungguhan. Kekuatan iblis naga tersebut lumayan, berspesialisasi dalam kecepatan, dengan tubuh yang tangguh, tipe elemen angin, dapat menggunakan teknik pertempuran yang tangguh. Teknik pertempuran dengan kekuatan yang setara hampir sama, satu-satunya perbedaan adalah di 5 elemen, beberapa akan melawan yang lain seperti musuh alami. Dengan kekuatan yang sama, jika itu adalah musuh alami, maka akan sangat sulit untuk diatasi, lagi pula setiap gerakan akan dilawan. Boom! Sebuah ledakan-ledakan besar bergema. Badai gurun besar berbentuk hampir seperti jamur meledak dan, seolah-olah itu adalah zat padat, maju menuju King Sui dengan tekanan yang menghancurkan bumi. King Sui hanya melihat pemandangan seperti ini dalam gambar di kehidupan sebelumnya, itu hampir terasa seperti kiamat. Namun, saat ini, dia melihatnya secara langsung. Apalagi, kekuatannya jauh lebih kuat dari yang ada di kehidupan sebelumnya. Anak kecil, biarkan gajah naga bersisik emas bermain denganmu. King Sui memanggil gajah naga bersisik emas. Raungan bersemangat, raungan bergema di langit. Begitu King Sui tiba, dia sudah diserang, tetapi dengan kekuatannya saat ini, serangan ini tidak akan merusaknya. Bahkan raungan keras dan ukuran tubuh gajah naga lebih kuat dari iblis naga tersebut. Raungan gajah naga mengejutkan iblis naga melonjak. Itu segera menggunakan Dragon Elephant Might tepat setelah raungan dari sebelumnya. Penghindaran berlian seketika. Serangan gajah naga ganas. Gerakan gajah naga sangat gesit. Tubuhnya yang besar melesat hanya meninggalkan bayangan yang terlihat nyata. Dari sudut pandang King Sui,
naga setan yang melambung sangat besar, tetapi gajah naga skala emas bahkan lebih besar. Beng! Tabrakan ini mengejutkan King Sui sejenak. Bunuh instan. Binatang raksasa seperti itu ditabrak oleh gajah naga bersisik emas sampai-sampai hanya meninggalkan tetesan darah yang turun. Bagaimanapun, serangan terkuat gajah naga pasti mengerikan, mencapai hampir 30 juta matahari. Selain itu, gajah naga memiliki efek debuff yang mengejutkan pada binatang buas yang sudah lebih lemah dari gajah naga. Awalnya, kekuatannya sudah setengah dari gajah naga, di bawah debuff Dragon Elephant Might, akan mengejutkan jika itu bukan pembunuhan instan. Tidak ada yang tertinggal. King Sui melihat sekelilingnya lalu menggunakan 9 langkah benua lagi. Setelah itu, dia memanggil Hellfire Phoenix dan terbang langsung ke depan. Dia melihat pemandangan sambil memikirkan tentang apa yang akan dia lakukan di masa depan. Misalnya, apa yang akan dia lakukan setelah dia menemukan Raja Iblis. Begitu dia memikirkan pertanyaan ini, King Sui mulai sakit kepala. Jika dia bertanya mengapa dia mencarinya, apa yang akan dia jawab? Wanita ini bukanlah wanita biasa. Metode normal apapun akan dianggap tidak efektif. Jika dia mengatakan dia adalah wanitanya, maka itu akan membuat King Sui tampak terlalu naif. Bahkan jika mereka melakukan one night stand, itu karena keadaan. Jika karena suatu saat dia menjadi wanitanya, maka dia akan menjadi seperti binatang yang tidak bermoral. Begitu dia melakukan perbuatan itu, dia akan mendapatkan wanita itu. Tidak ada perkosaan, juga bukan kesalahan atau hubungan acak, karena dia bisa secara terbuka menyatakan bahwa ini adalah wanitanya. Sepanjang jalan dia telah bertemu dengan beberapa binatang buas, tapi mereka semua dengan mudah diurus. Tanpa disadari, dia telah sampai di Gunung Moyun. Gunung Moyun seperti namanya, itu adalah pegunungan besar yang sampai ke awan. Itu lebih tinggi dari awan. Awan yang terletak di sini semuanya sangat tinggi. Seluruh area ini adalah pegunungan raksasa. Sulit untuk menemukan di mana istana Raja Iblis berada. Sekarang dia berada di Gunung Moyun, dia berkeliling. Dia mungkin bisa menemukan beberapa petunjuk tentang wanita itu. Sekarang setelah semuanya mencapai tahap ini, dia tidak terburu-buru, dia masih perlu memikirkan tentang bagaimana melakukan kontak dengan wanita itu. Dalam beberapa pertemuan terakhirnya, King Sui merasa bahwa wanita itu sedingin es. Terlalu sulit untuk menerobos masuk ke dalam hidupnya. Hari kedua, King Sui bolak-balik di antara pegunungan tanpa tujuan. Tiba-tiba dia melihat sekelompok bangunan. Ada selusin dari mereka yang terletak di dasar gunung. Jantung King Sui berdetak kencang. Berhenti, siapa kamu? Beberapa suara laki-laki kekar, yang keras seperti lonceng, ditransmisikan. Mereka juga mencoba menggunakan aura mereka sebagai peringatan untuk King Sui. King Sui memanfaatkan situasi untuk turun, dia sudah menyimpan Hellfire Phoenix. Saudaraku, kamu terlihat sangat kuat, aku ingin menuju ke istana Raja Iblis. Aku ingin tahu apakah saudara tahu ke arah mana istana Raja Iblis itu. King Sui tertawa sambil memuji pria itu. King Sui merasa santai. Dia merasa luar biasa berbicara dengan orang-orang ini. Istana Raja Iblis. Mengapa Anda ingin pergi ke istana Raja Iblis? Orang luar yang pergi ke istana Raja Iblis akan terbunuh saat melihatnya. Jika Anda tidak memberikan alasan yang valid, maka hari ini akan menjadi hari kematian Anda. Pria tinggi dan kokoh terkemuka itu seperti menara logam. Mungkin karena perawakannya, dia memberi kesan sebagai bandit. Otot di wajahnya juga sangat keras. Aku membunuh orang dari istana musim semi abadi. Aku kehabisan pilihan. Aku ingin bergabung dengan istana Raja Iblis. Apakah saudara bisa memberikan kata-kata yang baik untuk saya? King Sui tahu dari diskusinya dengan Shen Ling, hanya mereka yang membunuh orang-orang dari kekuatan yang benar, dan tidak memiliki pilihan yang akan bergabung dengan istana Raja Iblis. Kamu membunuh orang dari istana musim semi abadi. Siapa yang kamu bunuh? Mari kita selidiki. Pria kekar itu tidak mempercayai klaimnya. Tetua kedua dari istana musim semi abadi,
kentut tua yang jelek, juga beberapa orang yang menyebutnya sebagai saudara bela diri tertua, yang lainnya adalah beberapa pria muda. King Sui merasa dia tidak perlu berbohong kepada mereka. Dengan jaringan informasi Istana Raja Iblis, mereka seharusnya memiliki catatan tentang ini. Sulit dikatakan. Saya baru saja mendengar bahwa orang-orang Istana Musim Semi Abadi semuanya terbunuh. Ayo, masuk. Bergabung dengan Istana Raja Iblis tidaklah sulit, tapi aku harus memberitahumu persyaratannya. Pria kekar itu segera mengubah ekspresinya dan menyambut King Sui dengan hangat. Sekarang, Anda hanya perlu membuktikan bahwa kekuatan Anda cukup untuk membunuh tetua kedua dari Istana Musim Semi Abadi, kata pria kekar itu secara eksplisit. Oh, kalau begitu, baiklah, maka aku akan melawanmu. Anda seharusnya berada di sekitar level kekuatan Elder kedua dari Istana Musim Semi Abadi. King Sui tersenyum ketika dia menatapnya. Pria kekar itu akhirnya mempercayai kekuatan King Sui. Itu karena King Sui melihat fakta bahwa kekuatannya setara dengan tetua kedua musim semi abadi. Pengamatan ini lebih baik dari miliknya. Ada risiko cedera jika kita bertengkar, saudara harus berhati-hati. Pria kekar itu sangat jujur saat dia berbalik ke arah King Sui dan berkata dengan serius. King Sui tersenyum saat dia mencengkeram kedua tinjunya. Pria kekar itu adalah seniman bela diri yang menguatkan tubuh, bakat alaminya juga sangat bagus. Untuk bisa menjaga gerbang Istana Raja Iblis, dia bukanlah penjaga gerbang biasa. Penjaga gerbang di sini berkali-kali lebih kuat dari seniman bela diri elit di Istana Kekaisaran. Mereka adalah seniman bela diri Dewa Semu. Meski terdengar menghina menyebut mereka penjaga gerbang, pada kenyataannya mereka mengawasi dan melindungi wilayah ini. Dengan kekuatan 10 juta matahari, itu lebih dari cukup untuk mengawasi suatu daerah. Jadi, King Sui tidak berani meremehkan pria kekar ini. Dia tampak seolah-olah dia cepat berdiri, tetapi dia juga cepat bereaksi dengan kecerdasannya. Tinju letusan. Apa yang dibudidayakan pria kekar itu adalah kategori elemen api tinju letusan. Berdiri di sisi berlawanan dari King Sui, saat dia mengepalkan tangannya menjadi 2 kali lipat dan menjadi merah seperti nyala api. Kedua tinju itu tampak seperti 2 pot. Pria kekar itu sangat jujur. Orang-orang di sekitar mereka memperhatikan dengan penuh perhatian. Pria kekar itu adalah yang terkuat di sini, yang lainnya mengikuti perintahnya. Aku akan menyerang sekarang. Pria kekar itu tidak membuang waktu. Tepat setelah menyelesaikan apa yang dia katakan, dia memukul tinjunya ke arah King Sui. Menggunakan kira-kira 70% dari kekuatannya, dengan kekuatan berikutnya untuk ditindaklanjuti, dia bisa merangkai serangan berikutnya dengan kekuatan penuhnya kapan saja. Energi kental yang dibentuk menjadi 2 cetakan tangan merah raksasa ditembakkan ke arah King Sui. King Sui tertawa saat ditinju kembali menghubungkan fist. King Sui memadatkan energinya menjadi bentuk kepalan tangan, apalagi dia menggunakan Flames of Yin Yang yang merupakan api primordial. Dia menyerap tinju yang ditembakkan pria kekar itu padanya. King Sui juga tidak menahan, sosoknya melintas ke kiri belakang pria kekar itu. Duar, satu pukulan membuat pria kekar itu berjalan 3 langkah ke depan. Kekuatan fisik King Sui tidak sekuat pria kekar itu, tetapi kecepatan, sudut, akurasi, dan gerak kaki King Sui memungkinkannya menggunakan kurang dari setengah kekuatannya dalam 1 pukulan ini. Ketika pria kekar itu mampu menstabilkan sosoknya dan melakukan serangan balik, duar, King Sui sudah menunggunya dengan pukulan lain. Kekuatan dalam pukulan ini 10% lebih kuat dari yang terakhir. Bang bang, orang-orang yang menonton hanya melihat bagaimana pria kekar itu dipukul maju mundur seperti karung pasir. Pada awalnya pria kekar itu marah dan malu, tetapi setelah dia tenang, berapa kali dia dikirim terbang dikurangi. Pada akhirnya, pria kekar itu lelah sampai terengah-engah seperti anjing. Aku tidak bisa melawan kakak lagi, aku tidak akan bisa cukup berterima kasih. Aku bisa saja membuat keputusan untuk membiarkanmu masuk ke Istana Raja Iblis, tapi kamu terlalu kuat, aku harus melapor ke atasan.
Hal yang wajar, saudaraku, lalu tujuanmu di sini adalah untuk mencegah orang memasuki gunung. Gunung yang disebutkan King Sui adalah gunung bagian dalam Gunung Moyun. Itu adalah Gunung Moyun yang asli, tempat tinggal istana Raja Iblis. Sebenarnya ini hanyalah titik persimpangan yang penting. Tidak ada gunanya menerobos bahkan jika kita tidak ada di sini. Orang yang bukan anggota istana Raja Iblis hanya akan tersesat. Pria kekar itu menunjukkan sedikit ketakutan ketika dia sampai pada titik ini. King Sui terkejut, apakah ini formasi atau gerbang tersembunyi? Saudara, kamu sedikit mengerti. Saya sendiri tidak yakin tentang ini. Mungkin dua hal yang Anda sebutkan. Saya seorang yang kasar, jadi saya membuat pilihan menjadi penjaga gerbang. Semakin jauh Anda pergi, semakin sulit jadinya. Nama pria kekar itu adalah Li Batian. King Sui ingin tertawa setelah mendengar namanya. Itu adalah nama yang sangat mengesankan tetapi itu agak bodoh. Dia tidak mengatakan apa yang ada di pikirannya tetapi tersenyum ketika dia berkata, "Saya King Sui, senang bertemu dengan Anda saudara. Kamu datang dari benua tarian Phoenix, tabib King ajaib dari Imperial Cuisine Hall." Jaringan informasi istana Raja Iblis sangat hebat. Meskipun mereka tidak bertemu King Sui secara langsung, mereka telah mendengar nama King Sui tetapi tidak memiliki gambarnya. King Sui sekali lagi memperhatikan bahwa dia memiliki sedikit reputasi. Sekte Suara Ilahi tahu keberadaannya, sekarang bahkan istana Raja Iblis tahu keberadaannya. Setidaknya sekarang dia tahu, Imperial Cuisine Hall, teknik medisnya dan pertarungannya dengan kustodian kiri dan klan C, jika dia melewatkan salah satu dari itu, dia akan diabaikan. Kombinasi dari insiden inilah yang membuat kekuatan memperhatikannya tetapi itu hanya menyadarinya. Setelah semuanya diselesaikan, King Sui mengikuti Li Batian ke Gunung Moyun. Li Batian merasa bahwa King Sui tidak hanya di sini untuk bergabung dengan istana Raja Iblis, bahkan jika dia membunuh orang-orang dari istana musim semi abadi. Istana musim semi abadi berada di benua naga melonjak. Satu istana musim semi abadi mungkin tidak bisa menghadapinya. Hanya saja King Sui tidak menyebutkan alasannya, jadi dia tidak repot-repot bertanya. Bagaimanapun, ada orang lain yang menghalangi jalannya. Yang harus dia lakukan hanyalah mengirimnya ke Penatua pertama. Seniman bela diri manapun yang berada di luar alam dewa semu tetapi ingin bergabung dengan istana Raja Iblis harus dikirim ke tetua pertama. Saudaraku, potensi Anda tidak terbatas, saya telah berjalan di jalur ini sebelumnya. Saya harap Anda akan menempuh jalan yang benar. Saudaraku, apa kau tahu sesuatu tentang istana Raja Iblis? Li Batian bertanya sambil berjalan. King Sui samar-samar merasakan niatnya, dia mungkin khawatir King Sui adalah mata-mata. King Sui tersenyum dan berkata, "Saudaraku, tolong jelaskan. Istana Raja Iblis dianggap sebagai kekuatan jahat oleh orang luar tapi saudara mungkin tahu, bagi anggota kami, Istana Raja Iblis adalah tanah suci. Orang luar menyebut penguasa istana kita sebagai Raja Iblis tapi bagi anggota kita, dia adalah wanita suci," kata Li Batian perlahan. King Sui tidak menjawab, dia mendengarkan dengan tenang. Di gurun dari 3 benua, 4 kekuatan tidaklah lemah, karena mereka harus bertarung dengan benua naga melonjak. Jika mereka tidak memiliki kekuatan, mereka tidak dapat bertahan. Mereka yang menyebut diri mereka benar adalah orang munafik, kami tidak akan tenggelam ke level mereka, kata Li Batian dengan marah. King Sui telah melihat orang-orang istana musim semi abadi, tentu saja tidak dapat dikatakan bahwa semua orang seperti orang-orang dari istana musim semi abadi. Jika itu masalahnya, maka dunia 9 benua akan benar-benar berubah. Hanya memiliki sedikit dari kekuatan ini sudah cukup. Bahkan sekte yang lebih benar akan mengandung beberapa benih yang buruk. Terlebih lagi, kedua kekuatan itu sudah bertentangan dari generasi yang lalu. Dengan setiap generasi, mereka mungkin lupa permusuhan apa yang mereka miliki. Mereka hanya ingat siapa musuh mereka dan mereka akan mencoba mencari kesempatan untuk menjatuhkan yang lain. Begitu dia memasuki gunung bagian dalam, Li Batian memberitahu King Sui,
ikuti jejak saya. Jika Anda tersesat, saya tidak akan dapat menemukan Anda. Baiklah. Ketika King Sui pertama kali masuk, dia bisa merasakan apa yang sedang terjadi. Itu mirip dengan Mystical Gate Escape Arts. Daerah ini dipenuhi dengan gunung batu dan hutan. Berjalan di dalamnya, itu akan terlihat sangat normal. Namun, jika orang yang masuk melangkah dengan cara yang salah, itu akan mengaktifkan formasi. Ini mirip strukturnya dengan formasi ilusi King Sui. Tampaknya istana Raja Iblis ini memiliki beberapa seniman bela diri yang sangat terampil yang melindunginya. Mereka sangat berpengetahuan luas dalam formasi gerbang mistik. Di jalan setapak, ada pegunungan dan pepohonan di pemandangan, serta vegetasi dan pepohonan. Namun, ini semua adalah senjata yang bisa membunuh seseorang. Setelah 1 jam berjalan, mereka akhirnya berhenti di atas sebuah bukit kecil. Tempat ini adalah sebuah puri kecil yang terisolasi. 2 orang kuat berdiri di dekat pintu melihat Li Batian dan menyapanya dengan sopan, "Tetua Li." Li Batian adalah tetua istana Raja Iblis. Siapapun yang merupakan alam perkawinan dewa semu akan menjadi penatua istana Raja Iblis. Burung dari bulu berkumpul bersama. Sekarang King Sui memasuki lingkaran dewa semu. Dia harus mendekati orang-orang dengan level ini. Ini adalah kekuatannya. Jika itu adalah kekuatannya sebelumnya, dia tidak akan pernah bisa mendekati orang yang dia dekati sekarang. Apakah Elder pertama ada di sini? Ya, katanya kalau kamu datang kamu bisa langsung masuk. Li Batian mengangguk dan membawa King Sui bersamanya ke halaman. Manor ini tidak memiliki sesuatu yang istimewa tentang itu. Itu tampak sangat sederhana, tidak ada 1 ons pun kemewahan. Halamannya memiliki banyak bebatuan sederhana dan tanpa hiasan serta beberapa bunga dan tanaman yang mempesona. Begitu King Sui melihat bunga-bunga itu, mereka memicu pikirannya. Formasi, cara bunga diposisikan haruslah sebuah formasi. Selain itu sangat halus. King Sui dapat menyimpulkan, formasi yang berada di jalur di luar manor adalah produk dari tetua pertama atau memiliki hubungan langsung dengan tetua pertama. Melewati halaman, mereka melihat seorang lelaki tua berdiri di tengah beberapa pekebun. Selain itu, di sekitarnya ada beberapa pot pekebun. Di sini lembut dan indah dan cerah tak tertandingi. Saat ini, King Sui dapat mengkonfirmasi bahwa tidak hanya kekuatan tetua pertama adalah lubang tanpa dasar, tetapi kemampuannya yang lain juga sama hebatnya. Misalnya, Elder adalah Formation Master yang tangguh. Kiri 3, maju 5, mundur 6, kanan 1 mendorong 3, maju 5 langkah, kembali ke kiri 4. King Sui berkata dengan santai. Tetua mendengar suaranya tetapi bingung. Setelah berpikir sebentar, dia mengikuti instruksi King Sui. Dia sudah gagal berkali-kali. Pada kenyataannya, penatua yang terus-menerus gagal merasa pasti ada metode lain untuk kegilaan itu. Misalnya, mungkin apa yang dikatakan King Sui benar tetapi dia dengan cepat menghilangkan perasaan ini. Namun, dia masih mengikuti instruksi King Sui dan melakukan apa yang diperintahkan. Dia sudah gagal berkali-kali, jadi gagal lagi tidak masalah. Namun, hasilnya membuatnya sangat terkejut atau mungkin dia tidak percaya. Keberhasilan. Formasi semangat Flowerwood. Baru-baru ini, formasi roh Flowerwood yang telah dia teliti untuk sementara waktu tiba-tiba menjadi sukses. Dia mengangkat kepalanya ke arah suara yang memberinya instruksi. Dia melihat wajah yang akrab dan orang asing. Li Batian adalah wajah yang dikenalnya tapi pandangannya tertuju pada pemuda di sebelahnya. Ini adalah pemuda yang menyihir dan cerdik. Dia mengeluarkan aura bahaya yang tak terduga atau mungkin itu aura misterius. Setelah tertegun sebentar, dia berjalan keluar dengan senyum ringan di wajahnya. Tetua pertama, Li Batian menyapa dengan hormat. Xiao Li, ayo. King Sui memandangi penatua. Ini adalah pria tua yang cerdas. Dia tampak baik hati, santai tapi bijaksana. Penatua mengenakan pakaian yang sangat sederhana, dengan sosok ramping dan rambut putih. Tubuhnya memancarkan aura yang tidak patuh atau angkuh. Namun,
Tidak ada yang akan merindukan kehadirannya, tetapi juga tidak akan membuat orang tidak nyaman. Anak muda tampaknya sangat ahli dalam seni luput gerbang mistik. Aku tidak ingat istana Raja Iblis memiliki seorang pemuda sepertimu, ucap tetua pertama ramah. Tetua pertama, dia adalah tabib king ajaib di Balai Masakan Imperial. Karena dia membunuh tetua kedua dari istana musim semi abadi, dia ingin bergabung dengan istana Raja Iblis. Penatua pertama menjadi cerah dan tersenyum. Oh, itu masalahnya, bukan masalah. Xiaoli, silahkan pergi, lanjutkan pekerjaanmu, aku akan bicara dengan Tuan King. Li Batian pergi. Tabib King yang ajaib, mari kita bicara secara terbuka, ya. Tetua pertama tersenyum ke arah King Sui. Bagaimana saya bisa mendekati Raja Istana atau lebih tepatnya Raja Iblis, pikir King Sui dan kemudian menjawab. Bagus, kamu sangat jujur. Saya ingin tahu mengapa Anda ingin mendekati penguasa istana. Saya yakin Anda bukan mata-mata untuk sekte lain. Tetua pertama memandang King Sui dan tiba-tiba menyadari dia tidak dapat melihat fluktuasi di dalam hatinya. Jika saya mengatakan bahwa saya ingin mengejar Tuan Istana Anda, apakah Anda akan mempercayai saya? King Sui berpikir sebentar dan kemudian bertanya. Tetua pertama jelas terkejut. Setelah dia melihat King Sui dengan aneh untuk beberapa saat, dia akhirnya berkata, jika sebelumnya, saya pasti akan mengatakan tidak di depan Anda. Tapi sekarang, saya tidak tahu apakah saya harus percaya atau tidak. Saya ingin bergabung dengan Istana Raja Iblis, apakah ini baik-baik saja? King Sui berkata sambil tertawa. Baiklah, saya juga akan memberi Anda posisi penatua, kata penatua pertama dengan gembira, mata lamanya memiliki kecerahan tertentu yang tak terlukiskan. Kapan aku bisa bertemu dengan penguasa istana? King Sui tidak peduli tentang posisi penatua di dalam Istana Raja Iblis. Keberadaan Palace Lord terpaut, dia jarang berada di istana. Sebagian besar masalah hanya disampaikan sebagai pesan kepada penguasa istana, jika tidak, akan dibahas di antara kita, orang tua. Tetua pertama tertawa. King Sui tidak sedih. Dia tahu bahwa Raja Iblis melakukan perjalanan bolak-balik antara dunia 9 benua. Meskipun dia tidak tahu kemana dia pergi, dia tidak berpikir bahwa dia akan segera menemukannya begitu dia tiba di Istana Raja Iblis. Sekarang King Sui berada di dalam Istana Raja Iblis, dia tahu bahwa apa yang dia lihat hanyalah puncak gunung es. Istana Raja Iblis yang asli adalah sesuatu yang tidak bisa dimasuki banyak orang. Tetua pertama membawa King Sui untuk mendapatkan seragam, senjata, dan yang lainnya sendiri. Ini hanya tanda status. Meskipun barang-barang ini berkualitas baik, King Sui tidak berguna untuk mereka. Token penatua. Token Elder Istana Raja Iblis cukup bagus. Hanya ada beberapa anggota di Istana Raja Iblis, tetapi masing-masing dari mereka adalah yang terbaik dari yang terbaik. Bahkan anggota yang paling normal pun memiliki potensi yang tidak terbatas. Kondisi Istana Raja Iblis untuk menerima rekrutan adalah yang paling keras. Biasanya, mereka adalah orang-orang yang tidak punya pilihan lain atau mereka melakukan balas dendam yang terlalu dalam. Tidak masalah jika orang itu tidak memiliki kultivasi, selama mereka memiliki bakat bawaan yang baik, keinginan untuk membunuh, dan ketekunan yang kuat. Istana Raja Iblis berisi air mancur iblis rahasia. Legenda mengatakan bahwa hati setiap orang memiliki iblis yang tersembunyi di dalamnya. Setelah mereka mencapai persyaratan tertentu, mereka akan dapat menggunakan air mancur iblis yang akan membangkitkan iblis di dalam hati mereka. Pepatah legenda itu misterius. King Sui berpikir bahwa dia bisa mengatakannya dengan cara yang berbeda agar lebih masuk akal. Sama seperti King Sa, King Sui seharusnya sangat cocok untuk air mancur setan. Padahal, itu adalah dia sebelumnya karena dia tidak membutuhkannya sekarang. Istana Raja Iblis adalah sekte besar, dan memiliki 12 cabang bumi. Asosiasi Penatua tidak bergantung pada cabang, mereka menerima perintah langsung dari penguasa istana. Asosiasi Penatua tidak memiliki kekuatan untuk menyangkal keputusan Tuan Istana. Inilah yang didengar King Sui dari tetua pertama,
Terlebih lagi, itu adalah keputusan yang dibuat oleh Komite Tetua. 12 cabang bumi juga menerima perintah dari penguasa istana, tetapi Komite Tetua tidak memiliki perintah atas 12 cabang bumi. Pada dasarnya, semuanya seperti itu. Asosiasi Penatua adalah pekerjaan tanpa banyak kewajiban. Hanya ada asosiasi Penatua di sini. Tidak ada Penatua tertinggi, penjaga atau sejenisnya, karena semua orang diklasifikasikan sebagai Penatua. Orang-orang ini biasanya tidak memiliki banyak pekerjaan, hanya ketika kebutuhan khusus muncul barulah mereka bertengkar. Apapun yang bisa diselesaikan oleh 12 cabang bumi tidak akan membutuhkan tindakan apapun dari sesepuh. King Sui memasuki asosiasi Penatua secara langsung karena kekuatan dan kecakapan medisnya. Pengecualian dibuat, jika tidak, dia tidak bisa menjadi Penatua dengan segera. Tugas Penatua adalah melindungi keamanan istana Raja Iblis di dalam dan luar. King Sui diberi istana kecil, karena sesepuh memiliki status seperti ini. Tidak ada batasan pada kebebasan seorang tetua, namun, ada area di dalam istana Raja Iblis yang dilarang masuk. Selain itu, dia diizinkan memasuki ruang medis istana Raja Iblis. Istana Raja Iblis sangat santai. Jika dia ingin keluar, dia bisa menaiki tunggangan terbangnya dari rumahnya. King Sui bosan di dalam rumahnya. Mungkin dia akan menghabiskan waktu di sini sendirian. Jika dia tidak kembali, apakah dia akan tinggal di sini sepanjang waktu untuk menunggunya? King Sui berpikir, dan setelah beberapa saat dia menemukan jawaban. Bahkan jika dia benar-benar kembali, lalu bagaimana? Tidak ada yang bisa dia ubah. King Sui sudah bergabung dengan istana Raja Iblis sekarang. Jika dia membuat musuh, atau untuk bersikap adil, dia menjadi musuh dari banyak kekuatan di benua naga melonjak. Apa yang bisa dia lakukan? Tiba-tiba, dia merasa tidak banyak yang bisa dia lakukan. Begitu saja, 1 bulan telah berlalu. King Sui telah kembali ke benua tengah sekali di antaranya. Dia sekali lagi membawa 2 anggota keluarga lagi. Benua tarian Phoenix telah stabil, dan dia sudah memiliki keluarga besar di sana. Kemampuan Luan-Luan meningkat secara signifikan setiap hari. Meskipun kemampuan semua orang meningkat, kemampuannya sangat menakutkan. Apalagi, binatang buasnya juga semakin kuat. Kedua kalinya King Sui kembali ke istana Raja Iblis, dia merasakan perasaan yang aneh, namun akrab. Tanpa memikirkannya, dia tahu bahwa dia telah kembali ke istana. Ini adalah resonansi yang aneh dan familiar. Bahkan, dia juga merasakan hal yang sama. King Sui melihat ke arah wilayah dalam istana Raja Iblis, dia merasakan perasaan spiritual yang akrab dan dia semakin bersemangat. Dia telah bekerja keras sejak lama, dan wanita ini adalah salah satu alasannya. Dia bergabung dengan istana Raja Iblis karena wanita ini. Jika tidak, dia tidak akan begitu saja memasuki salah satu kekuatan yang mapan. Tetapi jika itu adalah organisasi wanita ini, tidak peduli jenis organisasinya, dia tetap akan bergabung. Alasan dibalik tindakannya adalah karena dia tidak tahu cara bagaimana dia bisa dengan mudah mendekatinya. Dengan temperamen wanita ini, King Sui merasa bahwa mencarinya secara langsung pada dasarnya membawa masalah bagi dirinya sendiri. Roma tidak dibangun dalam 1 hari. Dia tidak percaya bahwa dia memiliki pesona yang luar biasa, terlebih lagi, dia sama sekali tidak memahami wanita ini. Namun, King Sui merasa bahwa dia memiliki kewajiban untuk memberitahu dia bahwa dia ada di sini dan bahwa dia adalah alasan mengapa dia ada di sini. King Sui perlahan mengikuti perasaan spiritual keluar dari halaman. Dia mengikuti perasaan menuju daerah yang lebih dalam dari istana Raja Iblis. Dia tidak bergerak sangat cepat, tetapi dia adalah spesialis dalam formasi gerbang mistik, jadi tidak ada risiko dia terjebak. Selain itu, dengan statusnya sebagai penatua, ada banyak tempat yang bisa dia masuki dan dia tidak akan dihalangi. Sama seperti itu, King Sui telah melintasi banyak pemandangan. Pengaturan sekitarnya sangat mistis dan sangat kuat, itu semua adalah bagian dari teknik formasi dan seni luput gerbang mistik.
Jika King Sui bukan seorang ahli, dia tidak akan bisa melewatinya. Berbalik melewati benteng gunung, itu menjadi dunia es. Suhu di sini sangat rendah dan membawa suasana dingin yang menusuk tulang. Istana es. Semua yang ada di sini dibuat murni dari es. Itu seperti istana es yang berasal dari dunia mimpi atau fantasi. Sebelum istana es ada pohon es, penyangga es, patung es, dan banyak lagi. Mungkin ini adalah dunia di dalam hatinya, dunia seperti es. Berhenti, ini adalah tempat untuk tidak dilanggar oleh siapapun, tolong kembali. Dua wanita mengenakan pakaian hitam menghalangi jalan King Sui. King Sui ini sedikit tercengang. Kedua wanita ini kuat, sedingin es, tapi anggun. Namun, dibandingkan dengan wanita itu, keduanya jauh lebih lemah. Kedua wanita ini mungkin adalah orang yang paling bisa dipercaya. Kekuatan mereka tinggi, yang membuat King Sui tidak yakin dengan kekuatan sebenarnya dari wanita itu. Biasanya, dia harus lebih kuat dari keduanya. Aku punya urusan dengan penguasa istana, ucap King Sui. Jika Anda ingin mengatakan sesuatu, beritahu kami akan menyampaikan pesannya, kata wanita dingin, anggun, dan tinggi di sebelah kiri. Kalau begitu katakan bahwa seseorang dari masa lalu ingin bertemu dengannya, ucap King Sui setelah berpikir panjang. Wanita itu memandang King Sui dengan aneh, lalu menghilang. Indra spiritual King Sui dapat mendeteksi ada sekitar selusin seniman bela diri wanita di dalam yang berada di sekitar level penjaga. Meskipun banyak yang tampak berada di puncaknya, banyak dari mereka sudah lanjut usia. Hanya King Sui dan penjaga wanita lainnya yang tersisa. Wanita ini sedikit lebih pendek dari yang lain, tubuhnya yang bulat hampir membuat pakaian hitamnya meledak. Dia dengan penuh perhatian menatap King Sui. King Sui percaya bahwa jika dia melakukan gerakan apapun, wanita ini mungkin akan mengambil tindakan. Setelah beberapa saat, wanita lainnya kembali. Ekspresinya aneh, tetapi dia menunjuk ke area di depan dan berkata, "Jalan ke depan, setelah kamu melewati halaman kecil, kamu akan melihat penguasa istana menunggumu di sana." King Sui tercengang, dia hanya berpikir untuk mencobanya. Dia tidak berpikir bahwa dia benar-benar ingin bertemu dengannya. Karena itu, dia bersemangat. Dia berterima kasih pada kedua penjaga itu dan berjalan ke depan. Tuan istana benar-benar ingin bertemu dengannya. King Sui pergi, wanita yang telah menatap King Sui bertanya pada wanita lain. Sepertinya penguasa istana sadar bahwa dia telah tiba. Dia bilang dia adalah orang dari masa lalu bagi penguasa istana, orang macam apa itu? Wanita itu bertanya dengan bingung. Baiklah, jangan membicarakan masalah ini. Kami sudah mengikuti tuan istana selama ini. Mengetahui siapa penguasa istana, mengingat karakternya, apa yang Anda katakan tidak mungkin. Lantai di bawah kakinya tertutup es, tanpa setitik pun debu. Segala sesuatu di tempat ini tampak seperti terbuat dari kristal. King Sui tidak berjalan terlalu cepat, tetapi jarak ke tujuannya tidak jauh sekarang. Segera, dia telah melewati halaman kecil dan memasuki istana es. Saat dia melewati halaman kecil, dia tidak berpikir bahwa dia akan berada di bagian dalam Ice Palace. Itu seperti dunia yang tertutup es, seperti dunia dalam batas. Es di sini bukanlah es biasa. Bahkan jika api akan memanggang tempat ini, api itu tidak akan meleleh. Semua dekorasi dibuat dari kristal. King Sui merasa tempat ini melampaui kenyataan. Di depannya ada siluet menawan yang akan menyihir manusia manapun. Itu membuat King Sui memikirkan pertama kali dia melihatnya. Wanita di dalam peti mati kristal itu matanya tertutup, dengan rambutnya diikat di sanggul. Layaknya wanita surgawi, alisnya terlihat lembut, tanpa perlu bedak atau liner. Dia memiliki kulit seperti salju dan rona seperti matahari pagi. Begitu saja, dia terlihat seperti sedang tidur. Seorang wanita luar biasa cantik, mengenakan pakaian putih polos yang tidak bisa menyamarkan sosok surgawinya. Seolah-olah dia dipahat dari batu menjadi patung yang indah. Tubuhnya bisa memikat jiwa laki-laki, dengan pinggang yang melengkung dengan tubuh rampingnya yang memikat.
Tubuhnya tampak begitu lembut dan halus seolah-olah telah diukir dari batu giok oleh para dewa. Kakinya dibiarkan telanjang berkilauan di dalam cahaya yang dibiaskan oleh kristal. Bahkan sekarang, saat dia berbohong di sana dengan mata tertutup, dia masih mengeluarkan temperamen yang tidak bisa dihujat. Wanita ini adalah seseorang yang tidak bisa didekati King Sui. Itu bukan karena penampilannya yang dingin, tetapi karena temperamennya yang menyendiri yang berasal dari jiwanya. Sifat ini menimbulkan rasa bangga saat dia berada di dalam peti mati kristal. Namun, bukankah Istana Es sekarang bertindak seperti versi peti mati kristal yang lebih besar? Seorang wanita seperti Dewi Ilahi. Melihat siluetnya, King Sui masih tidak bisa mendapatkan kembali fokusnya. Ada perasaan di dalam dirinya yang tidak bisa dijelaskan. Wanita itu perlahan berbalik, sedingin dan seanggun sebelumnya. Bakat tak tertandingi dalam cuaca yang sangat dingin. Wanita itu menatap King Sui sebentar. Dia terkejut secara internal. Setiap kali dia melihatnya, dia akan selalu memiliki peningkatan kekuatan yang sangat cepat sejak terakhir kali mereka bertemu. 20 tahun yang lalu, dia lemah dan tak tertandingi bahkan untuk seekor semut. 20 tahun kemudian, dia akhirnya mencapai level seperti itu. Itu tidak sesederhana keajaiban lagi. Dia telah disegel dan perlahan-lahan mendapatkan kekuatannya, tetapi dia dengan jujur, berkembang untuk meningkatkan kekuatannya. King Sui merasa bahwa wanita ini seperti jurang maut, meski saat ini, rasanya tidak sedalam itu. Ini adalah sesuatu yang membuatnya senang. Melihat wanita ini, King Sui tidak bisa berkata-kata. Sepertinya mengatakan apapun akan mubazir. Di depan wanita ini, dia merasa tidak berharga. Itu lebih buruk dari ketidakdewasaan yang dia rasakan ketika dia berada di hadapan Ye Huang Guru sebelumnya. Senang bertemu Anda. Aku akhirnya bisa bertemu denganmu. King Sui terdiam beberapa saat sebelum mengatakan sesuatu yang lucu. Namun sebenarnya, untuk waktu yang lama, melihatnya di sini bukanlah hal yang mudah. Kata-kata ini diucapkan dengan sebagian besar perasaannya tertanam. Wanita itu merasa tenang saat mendengarkan kata-kata King Sui. Dia sepertinya mengerti suasana hati King Sui. Dia berkata dengan ringan, "Apa yang membuatmu terikat? Kamu harus melepaskan." Bersambung, sampai jumpa di episode berikutnya. Semoga kalian semua terhibur. Terima kasih, bye-bye.